Bab 683. Aku adalah senior Brahma. Benda ini sepertinya bisa menahan ruang ini, tapi bagaimana cara membukanya, ia sendiri masih mencari cara. Pada pertemuan hari ini, Ketua Asosiasi dimarahi lagi oleh Brahma 1, Brahma 6 menahan amarahnya dan bersiap untuk kembali dan melanjutkan mempelajari batu giok. Namun, ketika dia membuka pintu dan masuk, dia terkaget. Sebagai sosok besar di dalam Brahma, keamanan tempat ini harusnya sangat kuat, tapi saat ini, seseorang sedang duduk di tempat tidurnya. Kamu sudah kembali. Erikin memandang Brahma 6 dengan acuh tak acuh. Brahma 6 kaget, menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Apakah ini Brahma? Apakah ini benar kamarnya sendiri? Mengapa Erikin yang selama ini ingin ia tangkap muncul di kamarnya dan menyapa dirinya sendiri? Teruslah menggosok matamu, apakah kamu buta? Kata Erikin. Erikin, kamu sangat berani. Brahma 6 ketakutan dan marah ketika dia yakin bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Ternyata begitu, kamu bersembunyi di dalam giok. Seketika, Brahma 6 tiba-tiba menyadarinya, juga hampir memuntahkan darah karena marah. Ia bekerja sangat keras untuk menemukan jejak Erikin, tapi ternyata pihak lain selalu ada di dekatnya. Kamu tidak terlalu bodoh karena dapat bereaksi begitu cepat. Erikin membuka matanya dan tersenyum tipis. Kamu sangat arogan. Jangan berpikir untuk melarikan diri jika kamu telah muncul, serahkan hidupmu pada Tuhan. Brahma 6 berteriak, dan beberapa cahaya hitam terbang dari lengan bajunya dan langsung menuju ke Erikin. Tetapi tubuh Brahma 6, pada saat yang sama, tiba-tiba dan kemudian mundur, melarikan diri dengan kencang ke arah halaman. Brahma 6 tidak bodoh, tapi sangat pintar. Jika Erikin ini berani muncul di sini, kekuatannya pasti sudah pulih. Dia tidak punya nyali untuk bersaing dengan Erikin 1 lawan 1. Namun, reaksi Brahma 6 tidak berguna karena Erikin telah mempertimbangkan segalanya dari awal. Erikin tertawa kecil melihat punggung Brahma 6 yang sedang melarikan diri. Tiba-tiba dia menembakkan Reiki. Tiba-tiba, selusin cahaya jimat emas muncul di sekitar ruangan, menutupi Brahma 6. Tutup. Erikin mendesah. Cahaya keemasan segera berubah menjadi benang sutra, berputar terus-menerus menyelimuti badan Brahma 6, dan akhirnya membentuk segel di antara alisnya. Tubuh Brahma 6 tiba-tiba menjadi kaku, dibasahi keringat dingin. Dia sadar bahwa dia tidak bisa bergerak saat ini. Tidak peduli tubuh atau jiwanya, dia sama sekali tidak bisa bergerak karena segel. Erikin, lebih baik kau biarkan aku pergi. Ada orang-orang Brahma di sekitar, dan ada formasi Brahma di luar. Kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa aku harus keluar? Jangan terlalu banyak bertele-tele, aku ingin bertanya beberapa pertanyaan. Dan jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan mengampuni hidupmu. Erikin berkata, Bah, aku lahir sebagai seorang Brahma, dan aku akan mati di Brahma, aku lebih baik mati daripada menyerah. Brahma 6 berkata dengan cukup keras. Hebat, aku paling suka orang yang keras kepala. Erikin mencibir, dan roh api menembus Brahma 6. Brahma 6 tertegun sejenak, dan kemudian tidak bisa menahan jeritan. Dia merasa organ dalamnya mulai terbakar, seolah-olah dia telah menyesap lahar. Dia jatuh ke tanah dan terus berguling. Energi hitam keluar dari tubuhnya. Brahma 6 merasa bahwa dia akan mencair, dan dia sangat kesakitan, tetapi kesakitan ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Jangan siksa aku akan menjawab, aku akan menjawab. Ia meminta maaf setelah 10 detik bertahan. Brahma 6 sungguh kesakitan. Erikin mengulurkan tangannya, roh api pun berhenti menyala untuk sementara. Apakah ini markas Brahma? Kata Erikin. Ya, ini adalah satu-satunya markas kami.
Kata Brahma 6. Kenapa orang lain mencarimu kemana-mana, tapi mereka tidak bisa menemukan tempat ini? Karena lokasi markas kami agak spesial. Brahma 6 memutar matanya, dan Erikin mendengus dingin. Brahma 6 buru-buru menjawab, formasi di markas utama kami agak spesial. Formasinya tersisa dari sekte kuno yang dapat mengganggu ruang. Orang lain melihatnya hanya sebagai sebuah bukit, tetapi sebenarnya ada ruang lain yang orang lain tidak dapat temukan sama sekali. Erikin mencibir, sangat tersembunyi, tapi ibuku berhasil menemukannya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Brahma 6 tidak berani mengabaikannya, jadi dia menjawab dengan cepat. Baiklah, bawa aku keluar sekarang. Erikin berkata. Tidak bisa keluar. Brahma 6 menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku menangkapmu dan membuat marah dunia seni bela diri, ketua asosiasi mengaktifkan fungsi formasi. Sekarang hanya bisa masuk tapi tidak keluar, jadi kamu tidak bisa kabur. Siapa bilang aku ingin kabur? Erikin menendang Brahma 6. Aku ingin berkeliling di markasmu. Brahma 6 menatap lurus, Erikin terlalu lancang. Lawan yang mereka kejar kemana-mana sekarang berkeliaran di dalam markas mereka. Oke, tapi kamu harus memakai pakaian kami, kalau tidak kamu akan ketahuan dalam sekejap. Brahma 6 memutar matanya, mengeluarkan satu set pakaian dan memberikannya pada Erikin. Itu adalah kostum jubah hitam yang sama dengan Brahma, dan Erikin memeriksanya dan menemukan bahwa ada sesuatu yang agak aneh. Setelah memakainya, tubuh akan dipenuhi kabut hitam, hanya posisi mata yang terekspos, bagian lainnya tertutup seluruhnya. Dengan cara ini, ia bahkan tidak perlu menyamar. Aku menyarankan kamu untuk tidak berhati-hati. Jika kamu tidak patuh, kamu akan mati lebih cepat dari aku. Kata Erikin dingin. Tentu saja. Brahma 6 dengan cepat mengangguk dan membungkuk. Berjalan keluar ruangan, Erikin menatap langit dan menemukan bahwa hari sudah malam. Saat ini, tidak ada bintang di langit, daerah sekitar pun tampak sepi. Bos, kamu mau kemana? Brahma 6 bertanya ketika keduanya berjalan keluar dari halaman. Pertama Tam pergi ke aula konferensi kalian. Brahma 6 bersikap dingin. Ketua asosiasi dan anggota lainnya berada di ruang konferensi. Apa yang mau dilakukan Erikin? Tapi dia membawa Erikin berjalan berkeliling ruangan konferensi tanpa memasuki ruangan itu dan bicara apapun. Erikin kemudian berjalan secara acak ke beberapa tempat lainnya, tetapi tidak masuk atau banyak bicara, hanya diam sebentar, dan kemudian pergi. Brahma 6 merasa makin aneh. Pergi ke kantor penghubungan anggota Brahma kalian. Erikin berkata lagi. Brahma 6 mengertakkan gigi, dan cahayanya memindai Erikin. Kantor penghubung, di mana lokasinya Brahma 3, mungkin dapat membantu dirinya sendiri keluar dari masalah. Baik. Brahma 6 membawa Erikin ke kantor penghubung. Yang membuat Brahma 6 menyesal adalah karena Brahma 3 tidak ada. Ketika salah satu anak buahnya melihat Brahma 6, dia bergegas untuk menyapa. Ketua asosiasi, siapa ini? Bawahan itu menunjuk Erikin. Keluarkan daftar semua anggota Brahma, kata Erikin dingin. Hah? Pria itu terkejut. Ambillah, apa yang kau lakukan bengong? Brahma 6 berkata dengan marah. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa perintah dari ketua asosiasi ketiga. Orang itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Berani-beraninya kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan ketua asosiasi 6. Erikin pernah menamparkan wajahnya, menjatuhkannya ke tanah, dan menendangnya lagi. Ketika pria itu berteriak, dia mengulurkan tangannya, dan semua daftar di lemari terbang keluar. Erikin melirik beberapa kali untuk memastikan bahwa dia telah mengambilnya dengan benar. Daftar nama ini segera membanjiri ruang penyimpanan. Jika ingin membantai Brahma, tidak boleh meninggalkan satu pun.
Brahma 6 terkejut, Erikin terlalu berani, bahkan dia sendiri tidak berani melakukan apapun dengan orang-orang Brahma 3. Brahma 6. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Brahma 3 dengan jubah hitam masuk. Segera setelah ia masuk, ia melihat orangnya sendiri dipukuli, tiba-tiba ia menjadi marah. Dan siapa kamu? Brahma 3 menunjuk ke Erikin. Aku. Brahma 6 belum menemukan cara menjelaskannya. Erikin mencibir dengan dingin. Sosok itu melintas, mendatangi Brahma 3, menendang dadanya, dan menendang Brahma 3 keluar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.